Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul Filsafat Abad Modern. Tujuannya yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Umum. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sahrayani Lubis dengan NIM 24190001 dan di samping saya Salsabila Lubis dengan NIM 24190002. Saya Seri Amanda dengan NIM 24190016. A. Pengertian filsafat abad modern. Istilah modern berasal dari kata Latin moderna yang artinya sekarang, baru, atau saat kini. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa manusia yang kesadarannya bersifat kekinian, banyak di antara sejarawan filsafat sepakat bahwa sejarah filsafat memiliki khasan pandang filosofisnya, yakni menekankan kekuatan rasional manusia yang secara intrinsik dengan menggunakan metode yang akurat mampu mencapai kebenaran. Adapun pemikiran filsafat modern sendiri berkembang begitu luas sehingga mencakup berbagai aliran dan gaya berfilsafat. Tidak mungkin semua kejayaan intelektual itu dituangkan dalam ruang dan waktu yang terbatas ini. B. Sejarah filsafat abad modern. Pemikiran filsafat mulai berkembang sekitar awal abad ke-6 sebelum Masehi. Yang dimaksud dengan pemikiran filsafat bukan hanya filsafat dalam arti sempit, tetapi pemikiran filsafat pada umumnya sampai pada masa modern. Ditinjau dari sudut sejarah, filsafat barat memiliki 4 periodisasi. Periodisasi ini didasarkan atas corak pemikiran yang dominan pada waktu itu. Pertama adalah zaman Yunani kuno. Ciri yang menonjol dari filsafat Yunani kuno adalah ditujukannya perhatian terutama pada pengamatan gejala kosmik dan fisik sebagai ikhtiar, guna menemukan asal mula atau arche, yang merupakan unsur corak filsafat zaman ini lazim disebut antropocentris. Filsafat barat memiliki corak yang berbeda dengan filsafat abad pertengahan. Letak perbedaan itu terutama pada otoritas kekuasaan politik dan ilmu pengetahuan. C. Filsafat modern dalam lintasan sejarah filsafat dan karakteristiknya. Dalam konteks sejarah filsafat, masa modern dimulai oleh René Descartes yang mempelopori gagasan-gagasan filosofis yang menekankan pada otonomi akal budi manusia. Dua aliran yang tampil perdana dalam masa modern yakni rasionalisme dan empirisme. Dalam abad pertengahan, filsafat mempunyai pertalian erat dengan teologi. Konsekuensinya, filsafat dan ilmu pengetahuan pada umumnya sulit melolos diri dari pengaruh-pengaruh teologis. Jika dalam abad pertengahan para filsuf sekaligus merupakan teolog, maka pada masa modern para filsuf tidak serentak merupakan teolog. Konsekuensi lain pula yakni ilmu pengetahuan semakin berkembang dan dapat menempatkan tempatnya sendiri terlepas dari filsafat maupun pandangan teologi. D. Rasionalisme. Istilah rasionalisme berasal dari kata ratio yang dalam hubungan umum berarti budi atau akal manusia. Apakah yang dituju oleh rasionalisme? Rasionalisme adalah pendirian dalam cara berpikir yang menjunjung tinggi rasio atau akal dengan cara yang sedemikian rupa sehingga akal menjadi hakim yang mutlak atas segala sesuatu. Empirisme. Empirisme berasal dari kata empiri atau pengalaman atau dari kata empiria Yunani yang berarti pengalaman indrawi. Menurut paham empirisme, dalam upaya untuk memperoleh pengetahuan didasarkan pada pengalaman yang bersifat empiris. Adapun arti dari empiris yaitu pengalaman indera manusia. Menurut John Locke sebagai bapak empirisme berkata, waktu manusia dilahirkan akalnya merupakan sejenis buku catatan kosong. Dan di dalam buku catatan itulah dicatat pengalaman-pengalaman indera. Kemudian tokoh filsafat modern. Yang pertama, René Descartes.